Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita mulai nih ya. Banyak banget muncul pertanyaan karena memang kebetulan Allah titipkan gua banyak ya bertemu dengan para pengusaha muda, pengusaha muslim gitu kan dan lain sebagainya. Akhirnya muncul pertanyaan adalah, "Bang, gimana sih cara memulai investasi dengan menanam saham atau sukuk yang tentunya insya Allah tanpa melanggar syariat dan setelah memang udah berjalan usahanya, bagaimana tips manajemen keuangannya dan lain sebagainya. Oke, kita akan kupas di sini ya. Tentunya masih banyak yang bingung nih ya. Dalam artian kalau kita memulai atau investasi dengan nilai 1 juta misalnya ke perusahaan ini, tapi nanti betul nggak sih produk yang kita pilih itu dulu tuh, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman nanti kabar baiknya kalau simak live ini sampai akhir akan ada giveaway. Giveaway seperti apa nanti kita akan kasih tahu. Oke, ada tanya jawab juga buat teman-teman pengusaha muslim yang memang ternyata pengen memulai bisnisnya. Tapi harus tahu dulu nih, lo harus berkenalan dulu sama aset yang lo punya, ya kan terkait juga sama nanti biaya pengeluaran yang lo keluarkan karena memang dibentuk usaha itu kalau ngomongin apa ya cost gitu ya pasti kan ada dua, ada capital expenses sama operational expenses. Nah, seperti apa sih nanti kita akan kupas tentunya sama ahlinya nih. Ada barang sama co-founder atau CEO dari Syafiq.id. Bisa dibilang ini adalah crowdfunding pertama secara syariah yang memang terdaftar di OJK gitu kan. Dan juga akan ada praktisi keuangan. Ajib. Ini siapa yang nggak kenal mungkin insya Allah dengan Dani Rahmat ya. Nah, seperti apa? Coba kita satu persatu nih. Ini Bang Dani udah pada muncul juga nggak nih di sini nih. Syafiq dulu ya. Kita bahas dulu bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini insya Allah daging nih. Lengkap kita akan tuntas. Kupas, bongkar habis-habisan. Mana nih? Si Kevin mana nih, Vin? Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Ayub. Masya Allah. Semoga Allah selalu jaga antum ya, Ustadz. Eh, siap-siap. Mau dong sweaternya katanya. Nih, Syafiq mau. Ntar, lu mintanya sama Kevin. Coba kita tunggu juga Bang Dani nih ya. Kita akan muncul. Gini nih, mungkin tanya jawab dulu teman-teman. Keresahan-keresahan yang terjadi saat ini gimana sih? Kasih tahu dong, ada yang pernah berinvestasi nggak? Ada yang pernah join nggak, partneran nggak? Atau segala macamnya gitu ya. Boleh dong share. Lo pernah investasi atau nanem saham gitu ya di usaha apa? Dan juga udah berapa lama? Ya, bentuk produknya apa? Gitu. Muamalahnya bagaimana? Coba nih. Atau mungkin ada yang punya kendala dengan tips keuangan. Ya kan, misalnya gue nggak ngerti cara nyusun gimana sih cara ngatur keuangan tuh tahunya cuma debit, kredit, saldo, selesai gitu ya. Apakah memang sudah sampai ke tahap mengenai neraca, keseimbangannya dan lain sebagainya. Yuk, mana coba nih? Buat teman-teman, coba absen dulu aja nih sambil merapat yang lain rame. Halo, Fikri, Salvani, Masya Allah. Azari Fauzan, oh, Masya Allah. Lengkap di sini ya. Sang Dewa Probolinggo. Oh, ini keripiknya Kang Dewa nih ini, Masya Allah nih. Oke, banyak, Masya Allah. Mana tadi udah request nih? Bisa nggak nih? Syafiq udah masuk belum? Syafiq berbasis apa? Syafiq ini ya. Jadi securities crowdfunding ya, berbasis syariah. Pertama yang memang terdaftar di OJK ini adalah gini deh, gue kasih tahu dulu. Syafiq ini memang ada websitenya. Lo coba deh daftar dulu aja yang pertama syafiq.id. Lo tinggal daftar dulu aja kalau memang lo nanti mau ingin apa ya, memulai bisnis investasi start from 1 juta rupiah aja udah bisa dapat perusahaan yang mewah, megah dengan nilai investasi yang tinggi banget, dengan nilai valuasi apa ya, bisa dibilang bisnis tersebut gitu tinggi banget. Nah itu bisa nggak sih Bang? Cuma modal 1 juta udah bisa investasi? Bisa, insya Allah. Semoga Allah mudahin. Ustadz Syafiq Al-Khatib, semoga Allah jaga antum Ustadz. Anda juga pakai baju itu. Anda pakai baju Syafiq, ada Ustadz Syafiq juga di sini, Masya Allah. Gimana Ustadz, kabar Ustadz? Aduh, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah mudahin dalam bentuk dakwah berdasarkan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat ya. Mana nih? Tadi udah masuk. Kok nggak bisa sih? Decline terus. Kok decline terus? Bentar. Coba ya. Kita sambil nunggu juga ya. Yang lainnya juga sama Bang Dani juga nih, Masya Allah. Coba ya, oke. Yuk. Oke. Nggak bisa ya? Iya, kenapa ya?
Sinyal aman nggak? Suara aman nggak? Sinyal aman dong? Oke? Aman dong? Coba deh, sinyal gue gimana dan suaranya aman apa nggak teman-teman? Tulis di komen di bawah. Coba. Aman insya Allah. Udah rame banget nih, Masya Allah yang nonton nih. Oke. Mana, Bang Dani juga udah muncul belum? Iya, memang kendalanya gini ya. Syafiqnya nggak bisa masuk katanya. Oh iya iya iya. Memang kendala gini teman-teman. Eh Kalau kita ngomongin bisnis itu sendiri kan pasti kan panjang ya. Apalagi memang kita berinvestasi atau mungkin berbisnis tanpa pelanggaran syariat. Kan udah jelas tuh begitu tuh. Nah cuma yang jadi kendala adalah kalau memang ternyata ya nggak mau ribet gitu ya, coba nanam saham aja deh. Coba kita ya akan ada saham, ada sukuk, nanti akan dijelasin juga sama Kevin dari Syafiq. Nah dari situnya aja tuh mungkin banyak yang bingung dalam artian kira-kira kalau gue investasi ke produk yang mana sih? Nah, nanti kita akan kupas juga tuh. Kira-kira yang cocok seperti apa sih untuk yang memulai bisnis, untuk pemula gitu. Terus juga seperti apa bentuknya, kerjasamanya, gitu kan. Macam-macam tuh. Kerjasamanya, akadnya tuh jelas segala macamnya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, terkait sama live hari ini gitu ya, kita akan bahas mengenai tema kita pada sore hari ini yang juga posternya tadi udah gue share juga ya. Sebetulnya kenapa sih investasi itu harus dimulai dari sejak dini? Satu. Terus juga bagaimana cara strategi untuk investasi mengenai saham atau sukuk. Oke. Macam-macam. Ada juga terkait sama keuangan itu sendiri, cara manage seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu makan kita mau bahas dulu nih satu persatu. Bang Dani Rahmat udah ada nih. Tahu kan lo, Dani Rahmat ya, tips mengatur keuangan Mamat. Nah, ini coba ya bareng-bareng ya. Mana nih? Oke. Bang, Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih tunggu-tunggu nih ya. Kayaknya kalau udah ketemu sama Dani Rahmat berarti nggak lepas dari bagaimana atau tips cara mengatur keuangan, manajemennya, segala macamnya gitu ya. Gue penasaran sama tips Saya keuangan masih pengen Mamat dengerin aja sih Bang ntar. Dery nih. Iya, gimana gimana? Saya masih pengen dengerin Bang Dery nih sebenarnya. Gak. Kita bahas bareng-bareng. Sepertinya Kevin ada kendala nih buat masuk dari Syafiq nih kayaknya. Kayaknya begitu nih. Mana nih? Vin, pakai akun Syafiq nggak bisa, Vin? Kayaknya dia request dari akunnya apa namanya? Kevin sendiri nih jadinya. Tadi mau pakai akun Syafiq kan. Udah kita bahas dulu tipis-tipis ya. Kalau memang ternyata ada kode dari teman-teman Syafiq, bolehlah nanti kita akan bahas. Sebenarnya gini sih. Apa namanya, Bang Dani? Anak-anak muda zaman sekarang kan taunya ya udah lah digital marketing, taunya berbisnis ya dan lain sebagainya. Cuma ternyata banyak juga mereka-mereka semua itu gara-gara fokusnya aja ngonten itu bagus, tapi ternyata mereka nggak bisa cara mengatur keuangan yang baik dan benar. Biasanya gitu, karena memang gue pribadi ada kelas bisnis gitu, ada macam-macam lah ya. Nah itu ternyata mereka juga begitu konsultasinya. Dalam artian, gila ini bikin konten aja udah ruwet. Ada branding, ada marketing gitu kan. Apalagi dengan manajemen keuangannya. Soalnya banyak juga terkadang ketika udah mulai bisnis, taunya manajemen keuangannya salah, disangkanya kita tuh kesannya kok rugi mulu ya. Nah, karena kita nggak tahu cash flow-nya tuh kayak gimana diarahin ya. Tahu kayak gitu ya? Kok kayaknya pendapatan kita nih kayaknya banyak banget pengeluaran ini. Nah, sementara kalau kita ngerti mengenai tips keuangan, cara mengatur keuangannya, cara mengatur, oke lah ada capex, opex gitu ya, fokusnya di opex mulu. Tapi ternyata ada hal-hal yang memang, oke kita forecasting nih Bang, ya, kita forecasting, kita memproyeksi, kita mempredisikan. Mungkin gue dari sudut pandang dari pengusaha deh, mewakili teman-teman. Kita udah forecasting, kita udah ngatur rancangannya seperti apa, proyeksinya seperti apa, setahun ke depan. Nah, tapi ternyata tanpa yang disadarin, harusnya, bener nggak nih? Ini koreksi kalau gue salah. Harusnya kalau kita paham mengenai pengaturan atau manajemen keuangan, kan kita bisa aware ya Bang. Bener nggak sih? Kalau gue sih gini, oh artinya kalau ada pengeluaran yang saat ini dikeluarin tapi dengan nominal sekian, ini akan ganggu cash flow kita nih. Tahu ya kayak gitu ya? Ya kan? Artinya nanti harusnya jangan dikeluarin. Karena mungkin dari susunan cash flow yang bisa dikeluarin di bulan ini untuk ngamanin operational expenses atau OPEX, itu ngamanin itu ngeluarinnya cuma boleh maksimal di 5 juta aja.
Nah, Ya, ya. tapi karena kita nafsu mau pasang ads, kan kita kan konten kreator nih ya, mau pasang ads, mau pasang apa segala macem, ternyata udah santai lah, kayaknya nih cash flow masih aman nih, keluar aja dulu deh buat ads deh. Nah, sementara kalau kita nggak ngerti mengenai manajemen keuangan, kita nggak tahu tuh rambu-rambu di mana, udah saatnya lampu kuning, lampu merah, kita bablas-bablas aja. Nah, itu penting nggak sih Bang? Bener nggak? Bener Bang. Dan Ah, kebanyakan sih ya kayak gitu tuh kejadian bisa over kayak gitu. Kan tadi Bang Dery bilang ya, kayaknya masih aman gitu. Terus ternyata dikeluarin lagi. Kebanyakan sih kasusnya Bang, yang saya temuin karena saya juga berhubungan sama saya ngasih kredit Bang. Nah, berhubungan sama debitur itu mereka mengatur dengan baik, punya catatan keuangannya, baik itu keuangan bisnis maupun hmm, keuangan pribadi, mereka nggak ada catat gitu kan. Nah kalau nggak ada catatan oke. ini kan jadi nggak tahu nih, berapa gitu kan ininya pengeluaran cash flow-nya, terus habis itu berapa yang bakal dikeluarin, proyeksinya bagaimana dan sebagainya, mereka nggak tahu gitu. Hmm, Bang Kevin ya. iya nih. Gagal mulu nih lah. Lanjut dulu aja. Oke. Terus tips dari nol gimana sih cara mengatur? Yang penting tuh apakah perlu harus dengan neraca, harus dengan jurnal yang detail. Minimal kita pengusaha yang baru memulai UMKM tahu dulu deh apa sih harus disiapin. Excel-nya bagaimana sih cara mengatur keuangannya itu dulu deh. Hmm. Kan kalau catatan pengeluaran catatan usaha itu kan terdiri dari cash flow tadi, yang masuk sama keluar biaya sama neraca ya Bang ya. Jadi Iya. paling nggak yang minimal banget yang harus ditahu itu catatan cash flow-nya Bang. Yang masuk berapa, yang keluar berapa. Kalau misalkan itu nggak ada, kadang-kadang suka males nih soalnya. Keluarin dikit-dikit bayar kayak ya misalkan ads bayar 100.000, 200.000 kan kecil tuh. Nyatetnya kan Ya. males jadinya kan, kadang-kadang. Ih, Ntar deh, tunggu bener. seminggu baru dicatat gitu. Nah begitu Eh, udah seminggu, lupa hari pertama berapa ya, hari kedua berapa ya, ternyata seminggu yang keluar sebenarnya udah kayak 1,5 juta. Ingatnya cuma kayak 800.000 yang dibayar. Nah pertama dari Oke. situ dulu yang disiplin nyatetnya itu kan. Terus kemudian budgetingnya nih Bang, budgetingnya ini suka nggak disiplin juga, udah dibudgetin buat ads-nya sekian, terus habis itu dibudgetin Oke. buat apa belanja apa gitu ya, ternyata Hmm. ads-nya itu lebih dari budget gitu kan. Nggak apa-apa lebih dikit, nggak apa-apa lebih dikit. Nah lebih dikitnya ini kan ngambil dari yang lain kan. Ya kayak gitu Iya, sih, bener. suka bikin ini berantakan. Iya, berantakan asli. Gitu kan taunya, lah kok gua OPEX hari ini bulan ini gede banget ya. Kok gua OPEX kayak ngapain gua ngeluarin ini ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, Bang. Yang jadi kendala. Makanya kita pengen tahu nih tips keuangan ala Mamat nih. Seperti apa? Nah, itu yang kita pengenin. Nah, coba sekaligus juga sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu mengenai gimana sih cara kita mengenalin aset yang nantinya juga pun kita berinvestasi secara saham atau sukuk apa segala macam. Nah, itu juga bermasalah tuh biasanya teman-teman nggak ngerti. Apalagi ntar udah ngepikirin Ya, mengenai ya. investasi, taunya ujung-ujungnya apakah jangan-jangan investasi itu nggak ada resiko ya? Yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, iya. Benar. Iya nggak sih? Kadang-kadang juga suka kayak gitu sih memang Bang ya. Orang-orang itu tergiur untuk ikutan investasi, tergiur buat dapet Mm-mm. untungnya duluan. Yang dipikirin itu untungnya duluan, bukan Hmm. resikonya duluan. Padahal dalam investasi, dalam ngelola keuangan, yang harus dipikirin itu resikonya duluan. Kalau resiko itu kita udah manage, udah ketakar nih, resikonya bakal sejauh apa, sebesar apa, untungnya itu kita pasti akan dapet gitu. Nah, yang kebanyakan orang Hmm. itu kebanyakan orang itu mereka itu kegoda sama untung gede. Mereka lupa kalau high risk, high return gitu kan. Risiko Oke. tinggi itu selalu datang dengan keuntungan tinggi, atau sebaliknya keuntungan tinggi pasti risikonya tinggi juga gitu. Nah, akhirnya pada mau Oke. rame-rame cepat untung gede, akhirnya lupa sama resiko, bablas duitnya Bang. Wah, ini. Oke. Siap. Kita bahas nih ya. Sepertinya udah rame, udah pada ngumpul sambil nunggu Kevin dari Syafiq.id juga gitu ya, selaku co-founder dan juga CEO. Nah, gini. Ini buat teman-teman nih ya, cocok nih ya, yang baru mau mulai usaha. Kenapa sih sebenarnya investasi itu harus dimulai dari sejak muda? Sejak dini. Kenapa sih? Gitu. Ya, Maksudnya bedanya apa? Kan ada yang kenapa nggak usaha sendiri aja dulu. Nah, kenapa harus investasi?
Nah, itu dulu deh. Nah, sebenarnya Bang, investasi itu bisnis itu juga satu bentuk investasi, Bang. Jadi Hmm. kita buka bisnis itu juga satu bentuk investasi. Oh, Terus nice, nice. kalau Betul. pertanyaannya, ya kan bener kan Bang ya? Dan Ah, betul. justru bisnis itu investasi yang paling menguntungkan karena kita untungnya yang menentukan sendiri. Kalau kita investasi di sukuk gitu kan, udah ditentukan tuh bagi hasilnya berapa gitu kan. Saham ya paling dividennya ketahuan berapa gitu ya. Tapi kalau bisnis itu bisnis kita sendiri, itu untungnya kita sendiri ya. Mau untung 100%, mau untung 50%, mau untung berapa persen, itu kita yang nentuin sendiri. Cuma memang bisnis lebih pusing ya, ngurusinnya ya Bang ya, kan harus harus nyari supplier, nyari pelanggan dan sebagainya gitu kan. Nah kalau Iya, misalkan nggak betul, mau betul. pusing itu, mau investasi di instrumen keuangan bisa. Nah kenapa harus sejak dini? Karena kalau semakin cepat dimulai investasi itu, misalkan nih kita mau ngumpulin duit sekian miliar dalam waktu 10 tahun gitu ya. Nah, kalau lebih cepat mulai itu lebih sedikit ngumpulinnya. Alhamdulillah bisa join. Wah, ini dia nih. Nyambung juga nih. Assalamualaikum, Bro Kevin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kayaknya gangguan sinyal tadi ya. iya nih nggak tahu kenapa nih. Sorry ya, sorry banget. Yuk, Bang Mamat, salam kenal. Salam Masya kenal Bang Allah. Kevin. Yuk, Mantap, mantap. silakan, Nih, silakan. yoi, ini udah pada muda-muda udah pada ngumpul nih, mudah-mudahan mewakili buat para teman-teman gitu ya, pengusaha-pengusaha muslim, pengusaha muda yang baru memulai, yang sekiranya saat ini belum menemukan jalan pintas atau belum menemukan arah gitu. Dalam artian mengenai investasi. Tadi bagus nih, Bang Mamat bilang, oh, istilahnya kalau kita memulai usaha juga sebetulnya bagian dari investasi, ya kan? Ada istilah makanya apa ya? Ya tadi kayak lu bisa nanam dari sekarang, mulai dari sekarang, ataupun lu juga naro ya dengan bentuk misalnya saham atau sukuk, itu ujung-ujungnya juga bisa buat masa depan lo insya Allah taala gitu. Nah ini yang mau kita bahas. Tadi udah dijelasin tuh, Vin. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang atau pemuda-pemuda atau pengusaha gitu zaman sekarang harus berinvestasi dari sejak awal atau sejak muda? Nah, kalau dari gue sih pikirannya jawabannya mungkin dari kacamata ya oke lah, creator atau mungkin iya yang aktif di sosial media gitu ya, yang mungkin nggak fokus seperti Bang Dani Rahmat gitu ya, Bang Mamat yang tentang keuangan, mungkin Kevin dengan crowdfundingnya. Gue dari sudut pandang konten kreator atau pengusaha mewakili yang baru-baru deh. Itu melihatnya bahwa ya banyak banget ternyata teman-teman gue udah telat, Vin. Mat, udah telat banget. Ternyata udah umur 40-an, 50-an. Tau gitu gue investasi dari dulu ya. Nah, tau gak sih kayak gitu? Banyak banget yang telat deh. Orang tua kita mungkin apa segala macam gitu kan, mungkin menyesal di kemudian hari, walaupun itu qadarullah, semua karena Allah. Nah itu mau kita bahas. Mungkin tadi Bang Dani Rahmat, Bang Mamat mau nambahin lagi nih. Tadi kan menyambut Kevin udah mulai gabung nih. Gimana Mas? Ya, yang tadi ya, yang lebih cepat mulai itu lebih bagus karena modal yang dibutuhkan lebih sedikit gitu Bang. Nah kalau mau bisnis, mulai awal bisnis gitu ya, semakin awal kita mulai bisnis kita jadi semakin cepat tahu nih plus minusnya bisnis itu kayak gimana gitu kan. Dan kalau misalkan pun gagal ketika berbisnis, kalau misalkan masih muda banget, kesempatan untuk balik lagi berkali-kali itu ada Bang. Dibanding kalau misalkan udah seperti saya kan udah agak tua nih, itu baru berbisnis gitu kan, begitu gagal mau bangkit lagi itu mungkin agak susah gitu. Jadi memang lebih cepat lebih bagus gitu ya, seperti kata Pak JK zaman dulu ya. Iya benar. Udah sedikit tua, bisa aja Pak kabar saya. Oke. Mungkin lebih ke Bang Dani Rahmat lagi nih, Bang Rahmat lagi nih. Sebenarnya strategi investasi gimana sih? Strategi investasi kayak misalnya pada saham atau sukuk yang benar. Atau mungkin bahkan nanti Kevin mau nambahin juga ya, terkait orang-orang masih banyak yang bingung mengenai saham sama sukuk, Vin. Nah, itu dulu tuh. Nah, sementara kita harus benar-benar jelas gitu. Apalagi udah di umur-umur yang sekarang ini udah mulai concern banget lah. Pandemi datang, dia juga nggak tahu ntar kelar kapan, masih kayak gini kondisinya. Kita nggak pinter-pinter muter otak tuh, kelar. Ya. Gitu kan. Nah, gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau mau investasi itu tinggal mikirin ya, Bang. Kelas aset itu dibagi dua. Kelas aset utang sama kelas aset penyertaan modal. Kalau kelas aset utang, kita ngasih pinjem, terus kemudian nanti suatu saat duitnya akan balik, kita dapat bagi hasilnya.
Jadi kayak misalkan sukuk gitu ya, itu kita kasih pinjem kan ke, kalau sukuk yang retail, sukuk ke negara gitu ya, kita kasih pinjem ke negara, negara balikin dalam bentuk bagi hasil gitu kan. Itu kelas asetnya utang. Nah kalau misalkan kelas aset yang penanaman modal, kita urun modal, either kita buka bisnis sendiri, atau kita tanamin modal ke saham yang ada di IDX, atau lewat Safik gitu kan. Nah itu penanaman modal. Cuman kalau penanaman modal ini, pokoknya itu belum tentu bisa balik, nggak ada jaminan, nggak ada jaminan balik. Cuma potensi keuntungannya itu nggak terbatas bang. Batasnya kalau orang-orang bilang batasnya cuma langit. Jadi kalau misalkan sekarang nih kita invest di UMKM gitu ya, jualan ukuran UMKM-nya misalkan 100 juta masih salesnya setahun. Begitu kita tanamkan modal ke situ, si UMKM ini jalan terus gitu kan, jalan terus, bisa jadi suatu saat berkembang jadi perusahaan segede Unilever misalkan. Kayak gitu. Jadi nggak terbatas kalau penanaman modal. Jadi tinggal pilih nih, teman-teman ini mau investasinya itu mau kayak pemberian utang atau penanaman modal. Itu aja sih. Resikonya beda-beda. Kalau pemberian utang, resikonya ya nanti bagi hasilnya bisa jadi nggak dapat. Keuntungannya ya cuma sebesar bagi hasil aja. Tapi kalau penanaman modal, kita bisa dapat untungnya dari bagi hasilnya, dari dividen gitu kan, sama kenaikan nilai bisnisnya. Itu sih bang. Ya. Udah mulai jelas ya, clear ya. Ya, oke. Vin, mau nambahin, Vin? Jadi sebenarnya disampaikan Bang Mama tadi ya Masya Allah ya. Jadi Syafiq semua tuh udah bisa mengakomodir sih ya. Dalam bentuk tadi tingkat sesuai dengan kelasnya masing-masing tadi ya terkait dengan aset. Karena kan Syafiq sendiri kan sebagai securities crowdfunding yang alhamdulillah yang pertama ya di Indonesia dan syariah pertama di Indonesia dalam artian apa? Jadi bukan hanya saham saja nih, bukan hanya equity crowdfunding nih. Namun kita juga dengan EBUS tadi, bro ya. EBUS itu kan efek bersifat utang atau sukuk. Nah, karena kita syariah, jadi kita fokus sukuk aja kan. Nah, jadi tadi yang diinfokan tips-tips dari Bang Mama tadi, insya Allah kita bisa akomodir tuh. Bagi yang tadi bentuknya hutang, namun kita bukan hutang ya, karena kita ini penyertaan ya. Dalam artinya kalau sukuk sendiri konsepnya bukan hutang. Beda dengan obligasi mungkin ya. Karena kita ini sama-sama juga bersirkah, namun memang temporer sirkahnya. Berbeda dengan tadi kalau di saham kan kita masuk ke perusahaan ya. Namun kalau di sukuk, sesuai dengan kegiatan kita itu sendiri, kita fokus ke project. Jadi project base jatuhnya. Dan jangka waktunya pun tadi terukur betul nanti pokoknya bakal balik, namun nanti bakal ada imbal hasil. Tergantung dari akadnya masing-masing. Ya tadi, namun memang tetap ada resikonya. Jadi karena ini kita baik lagi ya berbisnis pasti ada resiko ya. Sesuai sebanding lah ya dengan yang namanya return pasti sebanding dengan resiko yang ada. Namun insya Allah kita bisa menjaga resiko tersebut lah. Tidak mungkin resiko itu hilang, tapi bagaimana kita bisa jaga hal tersebut, bro. Jadi tadi untuk menyambung Bang Mama tadi, insya Allah yang tadi sampaikan Syafiq bisa untuk support tuh terkait dengan model-model tersebut ya untuk semuanya, baik sukuk maupun dengan saham. Gitu nih, menarik nih. Oke, gue ke Kevin dulu nih, Vin. Iya benar. Vin, jadi gini, lo kan ada Syafiq.id, yang dimana securities crowdfunding yang platform syariah ya bisa dibilang pertama. Kenapa pertama? Dalam artian harus jelas. Kalau memang di dalam pertama berarti artinya sudah terdaftar, izinnya udah keluar ya, dibimbing OJK apa segala macam. Karena banyak banget yang di luar sana mengaku syariah tapi ternyata izin pun juga belum jelas artinya, ya kan? Belum jelas mengenai izin OJK-nya kayak gimana. Ya bisa-bisa ngaku-ngaku sih. Nah, bahaya. Kalau belum jelas artinya lo naruh duit, kalau duit lo dibawa lari gimana? Siapa yang mau cover? Kan begitu tuh. Ya nggak sih? Iya, siapa yang mau nahan di situ? Nah, kalau emang sudah terdaftar, apalagi di negara apa segala macam kan, artinya kan, insya Allah nggak neko-neko dan nggak macem-macem lah. Oke, lanjut. Nah, mengenai crowdfunding juga ternyata banyak yang bertanya gitu ya mengenai nilai sendiri. Apakah memang nantinya bener nggak sih bisa dimulai dari mungkin 1 juta? Apakah memang ternyata harus nilainya dengan yang 20 juta langsung atau 50 juta, 100 juta? Nah, dan perusahaan-perusahaan apa ya sepertinya yang nantinya akan ditaruh, memang secara valuasi ini perusahaannya layak nggak nih, gitu kan, secara kapabilitas dan lain-lainnya bagus nggak buat taruh duit di sini. Nah, itu dulu tuh, cara bedainnya gimana sih caranya? Jadi memang sesuai dengan size bisnis maupun size kegiatan kita ya. Jadi memang securities crowdfunding sebenarnya tadi ya, ini muara awal untuk bagi para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan pendanaan ya di bursa.
di pasar modal. Namun pasar modalnya bursanya bursa mini dulu nih, melalui Syafiq dulu nih sebenarnya nih. Oke. Nanti dari sana itu di Syafiq sendiri nanti kita bakal kita bantu ya terkait dengan bagaimana merapikan ke laporan keuangan, bagaimana cara nanti kita strategi untuk ke depan seperti apa agar pengembangannya. Jadi harapan nanti jika sudah oke, nanti pada saat waktu dia naik kelas nih baru sampai besar itu bisa IPO betul-betul di bursa itu sudah siap kan ya. Nanti Wih. konsepnya di kita ini kan sama ya, konsepnya sama dengan di IPO di bursa ya. Karena kenapa? Nanti bakal ada pihak lain masuk ke dalam perusahaan tersebut kan. Ya either sebagai pemegang saham maupun pemegang unit suku kan ya. Jadi mau tidak mau bagi para yang butuh dana ini harus siap nih, harus untuk terbuka terkait dengan joron-joron dari usahanya sendiri ya. Karena nanti terbuka kan para pemodal bakal melihat kan, sama lah kayak di bursa. Nah, sebenarnya memang tadi betul kuncinya tuh baik lagi karena Syafiq ini syariah, itu hal yang paling penting kan ya. Bagaimana kita jaga agar sesuai dengan syariat. Tapi jangan lupa juga bahwa izin itu juga, legal itu tuh sangat penting juga gitu kan, untuk trust dari para pemodal ya. Jadi kalau mengklaim syariah namun belum ada izin, sebaiknya hati-hati ya, kecuali memang kita betul-betul percaya sekali ya, tapi ya tadi ya, yang namanya berbisnis kan kita betul-betul juga tetap ya, kita profesional kan ya. Jadi baiknya memang kita betul-betul yang ada terdaftar di OJK sendiri ya. Dan pasti harus syariah. Nih, betul itu segini. Nah, kalau menyikapi dengan tema kita deh, hari ini, kenalan dengan kelas aset penanaman modal. Menurut Bang Dhani Rahmat atau Bang Mamat, gimana tuh terkait sama aset, keuangan, sejauh apa sih kita melangkah dengan aset? Nah, itu gimana tuh? Ya, kalau untuk aset penanaman modal ini, kalau saya ditanya gitu ya, saya selalu ngomong resikonya duluan nih. Resiko penanaman modal itu paling besar adalah perusahaannya bangkrut yang kita tanamkan modal. Nggak dimanapun, bahkan di kayak misalkan Bursa Efek Indonesia ya, kita beli saham perusahaan yang udah TBK, udah IPO, itu perusahaannya bisa bangkrut, bisa delisting, terus kemudian bangkrut. Sekelas. Nah, kita sorry dipotong. Bisa. Sorry dipotong. Sekelas IPO dalam artinya gini deh. Kan kalau kita tahu perusahaan itu, ya mau itu startup, mau itu apa segala macam kan urutannya itu kan, kalau namanya bisnis itu kan pasti kan dari awal, apalagi nanti ada banyak investor yang masuk, kan bisa lewat Syafiq, nanti dicarikan, dikasih modal juga apa segala macam. Nah itu kan biasanya kan ada beberapa tahap. Dengan nilai segini series A, naik lagi ke series B, ya kan dengan nilai 500 miliar misalnya ke atas, ya kan naik lagi ke series C, sampai ke unicorn. Ya kan? Nah, sampai ke level-level series C dengan usaha kita dikasih investor senilai ratusan miliar sampai ke tahap series C ke atas gitu ya. Itu rentan bisa bangkrut juga ya. Ya walaupun pertama qadarullah ya, tapi maksudnya kita ngomongin ikhtiarnya deh. Kita ngomongin bahasa dunianya deh. Itu bagaimana tuh, Bro? Kalau ngomongin resikonya masih ada, memang masih ada. Cuman memang kalau untuk udah sekelas itu masih udah lebih well established gitu ya. Manajemen resikonya pasti lebih banyak di perusahaan. Cuma resiko terbesarnya itu memang kalau perusahaan bangkrut gitu. Tapi kalau misalkan kita memang mau menanamkan modal, yaitu tadi yang penting kita harus tahu nih perusahaannya apa gitu. Perusahaannya apa dulu, apa yang bisnisnya dijalankan dan sebagainya. Nah, dengan tahu resikonya seperti itu, terus kemudian kita tahu bisnisnya dan sebagainya, kita bisa expect nanti keuntungan yang bisa kita dapat itu berapa kira-kira. Kayak gitu sih, Bang. Jadi jangan pikiran untungnya yang gede duluan gitu kan, tapi nggak tahu resikonya apa. Karena banyak nih, Bang, yang berinteraksi sama saya gitu. Mereka harapannya beli satu saham tanpa tahu usahanya apa, tanpa tahu kayak gimana bisnisnya. Karena rame, arah, terus kemudian naik terus gitu kan. Karena udah naik tinggi, mereka ikutan masuk. Begitu mereka masuk, ternyata sahamnya malah turun gitu. Nilainya turun, kemudian mereka jadi trauma. Oke, kasus yang kemarin itu gitu kan. Kasus yang kayak, bukan kasus sih sebenarnya. Kalau cerita Bukalapak kemarin gimana tuh? Ketika IPO. Nah, kalau Bukalapak sebenarnya IPO gitu kan, beli sahamnya terus sempat naik ya, terus sekarang kan turun di bawah harga IPO-nya. Sebenarnya kalau kita sebagai investor, sebagai orang yang memang menanamkan modal di situ, kalau saya kan memang beli ya, tapi saya nggak panik gitu. Kenapa turun? Karena kita tahu usaha itu bisa naik bisa turun, dan harga saham itu kadang-kadang tidak mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya, Bang. Apalagi untuk perusahaan yang sudah IPO ya, sentimen pasar itu jauh lebih mempengaruhi daripada kinerja perusahaan. Ada perusahaan yang baik-baik saja,
Cuma karena memang nggak di istilahnya nggak dipom-pomin gitu ya. Kan suka ada yang pom-pom tuh Bang. Dipom-pomin terus harga sahamnya naik tinggi gitu. Tapi kalau ada perusahaan yang baik-baik saja nggak dipom-pom, sahamnya tuh biasa-biasa aja, harganya nggak kemana-mana. Tapi harganya bagus gitu. Nah kalau kayak Bukalapak, saya tetap beli, saya tetap pegang gitu kan. Kenapa? Karena saya tahu Bukalapak ini bisnisnya tetap jalan kan. Bisnisnya tetap jalan meskipun harga sahamnya turun, ya bisnisnya Bukalapak tetap jualan gitu. Kayak gitu sih, itu yang perlu dipahami sama investor gitu. Jadi jangan panik duluan kalau harga sahamnya turun gitu. Oke, mantap. Vin, lu kan ya CEO ya dari sekuritas crowdfunding berbasis syariah. Artinya masih juga muncul pertanyaan nih, Vin. Jika nanti gue naruh duit, investasi, kita ngomonginnya bukan usaha lo dimodalin ya, itu juga ntar insya Allah juga bisa. Lo punya usaha, udah berjalan berapa tahun, bagus track recordnya, terus lo mencari investor juga insya Allah bisa lewat Syafiq. Tapi yang mau gue bahas adalah ketika lo yang menjadi investornya, investasi. Nah, banyak juga pengen tahu dari segi syariatnya. Lo kan syar'i, oke? Nah, segi syariatnya, kalau memang ternyata rugi, resiko, itu yang nanggung siapa, Vin? Tergantung ya. Jadi tergantung dari produk yang kita pilih, bro. Oke. Ada saham maupun sukuk ya. Jadi kalau misalnya saham kan jelas ya itu resiko besar sekali, memang high risk sekali ya. Dimana nanti ya kalau kita pegang sebagai investor kan kita pegang saham ya, miliki perusahaan tersebut juga. Betul. Walaupun mungkin punya berapa persen ya kepemilikannya. Ya kalau memang default rugi ya udah itu resikonya yang ada gitu. Jadi udah rugi, kita harus siap tuh kerugian tersebut gitu. Namun ya baik lagi, nanti tergantung perusahaannya dia ada apa nih, apakah dia memang berjalan perusahaannya dan rugi, oke kita kabar ya tadi, seperti kata Bang Pak, mungkin kita lihat kalau sama masih jalan, kita bisa expect bisa nanti kedepannya bisa berkembang ya dengan kegiatan yang ada. Tapi kalau ternyata bangkrut, udah itu kerugian sebesar itu tuh bro. Kita tanam. Iya. Kalau sukuk beda lagi. Nah di Syafiq sendiri kalau sukuk, karena itu adalah project base dan kita memang menyasar pada proyek-proyek dari perusahaan pemerintahan maupun korporasi dan sebagainya, itu lebih aman lah ya, lebih aman ya. Karena nanti ya tadi kita kerjanya jelas proyek-proyek dari pemerintah dan sebagainya, dan dia punya jaminan tambahan, bro. Dia masih ngasih jaminan tambahan. Bisa berupa fixed asset maupun tadi piutangnya tadi dengan yang itu kita bisa jadi jaminkan juga. Tapi kita ruginya kita harus lihat dari dua sisi. Pertama, rugi kenapa? Apakah karena bisnis atau karena apa? Kalau bisnis sama kayak saham, itu harus siap dengan resiko misalnya kalau rugi. Namun kalau dia one prestasi, dalam artian tiba-tiba si yang itu dananya kan kita udah kasih nih oleh para investor, entah dia apalagi kawin lagi macam-macam kita nggak tahu lah, duitnya dipakai sembarangan gitu. Banyak bro, ada yang beli mobil, beli rumah, asli. Nah itu baru kita bisa eksekusi jaminannya, boleh. Oke. Jadi itu lebih itu lebih fair dan itu di dalam syariat seperti itu. Selama dia investasi kita bisa eksekusi jaminannya tadi. Tapi kalau kerugiannya karena usaha, pure karena usaha nggak bisa. Walaupun dia ngasih jaminan tambahan nggak bisa dieksekusi. Karena itu resiko dari bisnis tadi. Oke. Gimana tuh, Bang Maman? Menanggapi hal demikian? Ya memang itu resiko investasi sih Bang, dan itu mau nggak mau harus diterima gitu. Kadang-kadang banyak investor teman-teman kita ini, mereka belum paham instrumen investasi. Begitu usahanya rugi, mereka masih menuntut untuk dapat keuntungan. Nah, sementara usahanya aja rugi gitu kan. Kalau usahanya aja rugi, mereka nuntut keuntungan, untungnya dari mana gitu Bang? Nggak bisa kan? Nah, kalau misalkan kayak dipakai kawin lagi, tadi ya wajar sih. Kalau itu dieksekusi gitu kan. Tapi mau ditambahin sedikit bro, jadi memang itulah PR kita juga ya, PR Syafiq sendiri, edukasi sih memang. Jadi kita selalu lakukan edukasi, terutama terkait dengan investor ya, bahwa yang namanya investasi tadi, betul kata Bang Mamat, ada potensi rugi pasti. Jadi betul-betul kita edukasi lah, PR kita bersama lah. Memang kan kita sendiri literasi terkait dengan keuangan maupun apalagi syariah ya. Kalau syariah sendiri kan ya baik lagi ya, yang orang yang konvensional aja tetap berpikir kalau yang nama investasi kalau rugi mau minta diganti, apalagi ya ini syariah kan tantangan lagi kan ya. Iya. Harusnya kalau memang rugi ya itulah resiko seperti itu. Nah, itu PR kita memang banyak. Kalau kita ikhtiar terus, kita yakin lah ya nanti ya
Benar. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar bareng, ya bisa kita kembangkan ya muamalah betul-betul dengan sebuah syariah itu ya. Benar, Bismillah. benar, benar. Bismillah. Jadi emang taunya orang sih kalau mau investasi, kalau rugi gimana nih? Berarti kan gitu, yang namanya investasi harus untung lah. Lah gimana? Ente main judi. Nah iya, Ya kan maksudnya gimana kan sih? Iya ibarat nggak sih? kata gini kan Bang ya, kayak misalkan kalau kita bikin bisnis sendiri gitu ya, kita buka buka toko online shop sendiri misalkan. Nah kalau online shop kita rugi, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain kan kitanya. Ya udah kita terima Iya, kan benar. ruginya gitu. Ini sama kalau kita Benar. ikut bisnis di modal di tempat lain, kalau usahanya rugi ya kita nggak bisa nuntut gitu, sama sebenarnya. Balikin aja kalau kita yang Hmm. bisnis kayak gimana gitu, masa kalau kita rugi dituntut bagi untung gitu kan. Ya, betul. Oke, kita lanjut mengenai tips keuangan nih. Banyak nih, Vin, lu selaku CEO dari Syafiq ya, yaitu sekuritas crowdfunding syariat. Memang apa ya, banyak orang yang mengaku sebagai crowdfunding, perusahaannya begini, ya kan bisa modalin lo dengan investasi berjamaah apa segala macam, sesuai dengan yang gue pakai bajunya tuh, investasi berjamaah gitu kan. Nah, tapi ternyata dilepas segitu aja, Vin. Nah, itu gimana tuh? Mungkin nanti Bang Mamat juga tambahin juga ya, dilepas dalam artian, ya cuma dapat duit, terus abis itu, oke, mana nih? Kita ngomong ada dua sisi ya, berarti kan lo juga bisa nyariin UMKM investor, sama lo nyari orang yang pengen berinvestasi. Kayak tadi tuh Salvani ada yang bilang tuh di komen tuh. Bagus tuh. Alhamdulillah udah beli sukuk PT Gajah Mada ya, yang ada di Syafiq tuh ya. Iya kan? Wah, Masya Allah tuh. Nilai valuasi berapa? 2 M ya? Berapa sih? Bener ya? Kebutuhan 2 miliar ya. Kebutuhannya 2 miliar kan? Nah, akhirnya gini, dimulai dari 1 juta dulu udah bisa investasi di perusahaan yang besar ya, Masya Allah ya udah berjalan. Oke, nah, balik lagi ke tadi. Apakah memang lu adalah securities crowdfunding yang memang nggak cuma jadi, mohon maaf, makelar, dalam tanda kutip, ada yang mau investasi nggak? Oh ada, ini. Terus tiba-tiba, ada nih perusahaan yang butuh dana 2 miliar, silakan nih taruh di sini. Atau memang sampai dalam-dalam, banyak loh yang kayak gitu. Yang dia nggak kontrol aset keuangannya, dia nggak kontrol manajemen keuangannya, apalagi lebih parahnya lagi, begitu investasi, taunya ternyata perusahaan-perusahaan nggak jelas. Nah, maksudnya, bentuk lu tuh sebagai, lu sejauh apa mengkurasi bahwa ini perusahaan layak untuk diinvest? Apakah memang ngelepas sebagai makelar aja, nih, masuk aja silakan lu urus sendiri. Atau sejauh apa nih? Iya, iya. Jadi memang gini bro, terkait dengan yang industri securities crowdfunding ini memang betul ya tadi ya. Jadi tergantung masing-masing dari penyelenggara istilahnya ya, penyelenggara SF ini ya, pola seperti apa ya. Namun paling ada yang juga memproklamirkan bahwa kita marketplace. Jadi sisanya nanti kalau modal kita pihak ketiga dan sebagainya gitu. Jadi melibatkan pihak lain ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita mungkin tadi dikoreksi sama Bang Mamat juga ya, kita ini persis karena kita di bawah OJK pasar modal juga ya. Dan kita ini kan memang sebenarnya konsepnya stakeholder-nya pun sama persis dengan di bursa ya. Jadi nanti, namun bedanya apa? Kita lakukan semua sendiri bro. Kalau di bursa dulu, misal kita IPO gitu ya, nanti ada underwriter-nya, ada OJK-nya yang nanti bakal menyetujuinya, ada bursanya sendiri kan ya, bursa efeknya. Ya kan, nanti ada bangkat. Nah, di kita semua itu ada beberapa bagian kita sudah lakukan semuanya. Underwriter kita, OJK kita, terus apa lagi itu ya tadi ya misalnya nanti ada DSN MU-nya terus kita juga dan bursa kita sendiri kan. Jadi semua fungsi itu kita lakukan sendiri semua sendiri, itulah kita lakukan. Nah, tapi mungkin banyak tadi yang seperti gue bilang, ada yang kalau penyelenggarain mungkin disubkonin aja ya, udah. Nah, kalau kita nggak bisa kayak gitu bro, karena kenapa? Bro karena kami lakukan yang lain ya, sama-sama penting sih, investor penting, tapi barang yang mau dibeli ini ibaratnya istilah emiten atau penerbit itu sangat penting juga kan ya. Kalau kita melistingkan suatu perusahaan yang nggak layak gitu dibeli tadi, ya wajar nanti tiba-tiba banyak pemodal bakal protes kan, investor, wah ini kok baru sebulan udah kabur nih orangnya, macam-macam kan ya. Kontrol kan ya. Nah kalau Syafiq sendiri itu semua kita lakukan sendiri karena itu adalah core bisnis dari Syafiq kan, bagaimana kita mendudukan terkait dengan penerbit yang ada ya, alhamdulillah. Atas izin Allah Ta'ala juga tim kami kan memang juga dulu perbankan maupun juga ada juga di pasar modal juga ya. Jadi atas izin itulah kita juga bisa belajar banyak lah ya, pengalaman kita sebelumnya, bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang tepat gitu, dalam artian nyaman lah bagi penerbit, nyaman, bagi pemodal juga nyaman. Itu sih beberapa. Oke. Terus cara investasi gimana, Vin?
cara investasi, Vin? Orang-orang pengen Kalau investasi di Syafiq. Oh. Syafiq, udah tinggal klik syafiq.id aja. Nanti tinggal daftar sana, udah dia bisa langsung beli itu apa produk kita ya. Baik misal sukuk maupun saham nanti. Sebenarnya simpel banget ya. Jadi bersanya tuh bursanya di platform ya. Ya itu sih Oke, ya. oke. Nice. Nanti kita bahas ya lebih detailnya ada apa aja sekarang lagi pengen butuh dana apa segala macam sehingga teman-teman juga pengen duduk manis aja, pengen naruh uang 1 juta aja start dari 1 juta tuh ternyata udah bisa ikutan investasi. Tinggal mungkin insya Allah tinggal ya berdoa sama Allah, tinggal berkembang apa segala macam. Nah, cuma gini, Bang Mamat, lu kan selaku praktisi dan pakar atau keuangan luar biasa nih. Nah, apakah memang orang misalnya gue pengen investasi start from 1 juta, gue ada dana 1 juta, gue pengen 1 juta ini benar-benar udah tinggal tiris banget di masa sekarang ini kan pandemi kan kayaknya harus pinter-pinter ngatur uang. Gue ketemu Syafiq sebagai sekuritas crowdfunding berbasis syariah. Gue taruh duit 1 juta gue di Syafiq. Oke? Nah, begitu gue taruh 1 juta gue di Syafiq, gue nih gimana sih cara ngatur keuangan nih? Apakah memang tinggal mentang-mentang udah diurusin sama Syafiq, semua laporannya tenang sama Syafiq kan bakal jelas tuh laporan keuangannya. Apa memang ternyata kita ini yang ikutan istilahnya investasi di securities crowdfunding, apa sih yang diatur? Apakah perlu juga mengenai ngatur keuangannya juga, bikin tabel, ya nggak sih? Apa namanya, ya, debit, ya saldo, debit kredit, neraca, itu perlu nggak sih? Kalau untuk dari pertama sih, kalau mau investasi, misalkan mau nanam modal di Syafiq, pastikan duitnya itu duit yang nggak akan dipakai Bang. Pertama itu, minimal 5 tahun lah. Karena kalau usaha, kalau misalkan kita kasih waktu setahun, usahanya rugi, ya duit kita rugi juga di situ gitu kan. Kalau misalkan kita kasih lebih panjang 5 tahun gitu, bisa jadi perusahaan yang sekarang rugi tahun depan bisa untung, tahun depannya lagi untung lagi gitu kan. Pertama itu, duit yang nggak dipakai dulu dalam jangka waktu minimal 5 tahun lah. Karena ini penanaman modal gitu kan. Nanam modal bisa cepet-cepet. Pertama itu. Terus kedua, kita sebagai investor nih, kan Syafiq tadi Bang Kevin udah sebutin ya, kalau Syafiq melakukan segala macam tugasnya sebagai OJK-nya, sebagai underwriter-nya, sebagai segala macam laporan gitu ya. Nah, kita sebagai investor, saya ini juga sebenarnya nyari-nyari nih platform equity crowdfunding yang bisa dipercaya gitu kan. Terus ketemu Syafiq sekarang, alhamdulillah gitu. Nah, itu kita bisa coba cek data-data yang di-provide sama Syafiq buat kita. Kita juga analisa nih, usahanya perusahaan ini ternyata jualan bener nggak nih? Yang tadi awalnya bilang misalkan jualan pisang goreng gitu ya. Oh iya, jualan pisang goreng. Terus jualan pisang gorengnya ini naik apa enggak? Ketika jualan pisang gorengnya naik, kita lihat keuntungannya ini naik apa enggak nih. Jangan sampai ternyata jualannya naik, untungnya malah turun terus. Masih untung tapi turun terus. Nah, dicek lagi. Kalau untungnya turun ini untung buat apa nih? Penurunan untungnya ini buat apa? Jangan-jangan buat beli mobil baru si ownernya misalkan. Itu kan kelihatan tuh dari laporan gitu kan. Sering terjadi tuh. Yang kayak gini-gini. Nah, kalau ternyata perusahaannya emang bagus gitu ya, terus ruginya bukan rugi, keuntungannya turun karena memang kondisi usaha, harga bahan baku naik dan sebagainya, ya kita masih bisa yakin gitu kan, perusahaannya bagus nih. Tapi kalau ternyata di laporannya itu nggak bagus gitu kan, kita bisa coba tanya apa ada kemungkinan buat bertanya nih ke ownernya gitu kan, karena ada Syafiq yang sebagai perantara gitu. Nah, kalau ada kemungkinan bagus, kalau misalkan nggak ada ya kita tinggal putuskan mau teruskan untuk investasi di situ atau kita tarik modal kita pindah ke perusahaan yang lain. Gitu Bang. Oh, oke. Jangan pasif-pasif banget gitu. Ya ini bagus nih. Sebagai investor jangan pasif-pasif banget. Walaupun mentang-mentang Syafiq udah dijagain, dari segi syariatnya, dirapihin, semuanya asetnya, lu nya tinggal duduk manis doang. Ya nggak begitu banget, lu juga belajar, biar bagus juga, begitu. Oke nih, langsung kita buka tanya-jawab sebelumnya, atau mungkin Bang Mamat pengen nanya dulu ke Kevin. Tadi udah ditanyain sama Bang Dery, pertanyaannya tadi itu. Perannya Syafiq seperti apa gitu kan, perbedaan sama yang konvensional apa gitu kan. Terima kasih. Memang kita sehati sih Bang. Iya sama-sama, memang kita sehati. Memang udah saatnya kita harus kolaborasi sih Bang. Gimana nih? Oke, nih kita masuk ke pertanyaan dulu deh dari teman-teman yang di sini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya mengenai perinvestasian, mengenai saham, sukuk, bagaimana cara tadi mungkin ada teman-teman UMKM juga pengen butuh modal, investor dan sebagainya, cara mengatur keuangan, bebas apapun itu sesuai dengan tema. Langsung tulisnya di kolom komen. Yang pertama ada Once Upon a Glitter. Oke, ini ada yang bertanya ya. Untuk nasabah yang masuk ke security crowdfunding, Syafiq ya,
apakah akan dapat semacam konselor atau agent? Nah, saya soalnya sebagai pemula, jadi ingin bertanya skemanya bagaimana. Terima kasih. Silakan, Kevin, selaku CEO dari Syafiq nih. Oke, ini artinya terkait sebagai gua asumsikan sebagai ini lah ya, sebagai yang butuh dana kali ya, gitu ya. Iya, boleh. Mungkin Betul. kali ya. Jadi nanti memang kalau di sana kita nanti bakal ada tim kita juga nanti. Misalnya kita butuh kebutuhan seperti apa, nanti kita bakal infokan. Sebenarnya gini, simpel gini. Nanti di website itu kita bisa untuk langsung isi apa saja yang kita mintakan, dokumen yang kita mintakan. Jadi nanti bisa di sana isi dari sana. Jadi apa aja dokumen yang dimintakan untuk bisa mendapatkan pendanaan di Syafiq sendiri. Nah, nanti jika ingin pertanyaan yang lebih wide lagi ya, kita bisa di FAQ-nya Syafiq. Gimana sih sebagai penerima itu seperti apa? Sebagai pemodal seperti apa sih? Itu menurut gue sih lumayan detail di FAQ-nya Syafiq ya, di website-nya ya. Jadi nanti dari sana bisa kelihatan tuh apa aja yang bakal coba kita tanyakan terkait akadnya, terkait dengan misalnya biaya dan sebagainya, proses seperti apa itu ada semua di sana. Di situ sih. Tapi nanti memang kalau sudah submit dokumen dan memang menurut kami, karena nanti satu baru ya agarnya pre-screening lah ya. Pre-screening kalau sudah layak nanti bakal dipotong langsung oleh tim kami. Disitulah nanti bakal dilakukan lebih detail lagi terkait dengan dokumen yang diminta. Oke. Nice. Kejawab ya. Mbak yang bertanya, oke, coba kita geser lagi ke yang lain. Bentar, coba cek dulu ya. Nah ini, ada Mohtavio. Bentar, ini muncul ini. Oke, muncul ya. Mohtavio. Returnnya berapa per tahunnya, Bang? Kalau memang investasi di Syafiq, kayaknya udah ngomongin return, ini gimana ya? Mungkin ini fitrah manusia kali ya, nggak apa-apa lah. Cuma Wajar. tapi maksud gue gini teman-teman, perlu digarisbawain juga. Mungkin Mohtavio nggak sampai sejauh ini sih, gue berhusnuzon. Tapi kalau yang mana dari gue mau bahas sedikit, yang namanya investasi, ya boleh sih mikirin return, cuma bukan berarti sifatnya mutlak. Gue tanam sekian, berarti ini pasti baliknya setahun berapa ya? Nah nggak begitu mainnya. Maksud gue kayak gitu. Coba gimana tuh, Vin? Ya. Nah, jadi gini, ini pertanyaan wajar ya. Dalam artian itu kan juga kita bisnis kan bro ya. Pasti memang ini dilihat juga. Jadi memang kalau di Syafiq sendiri, kita memang minimum yang bisa nanti akan ditawarkan oleh pada investor ya. Sebagai contoh sekarang ini, yang lagi jalan PT Gajah Mada Mulia ini, itu kan supaya 6 bulan ya. 6 bulan itu ekuivalennya sebesar 7,5%. Jadi kalau setahun itu 15% setahun. Tapi baik lagi ya, ini nggak pasti ya, karena akadnya mudorobah nih. Itu kurang lebih sebesar sekian, tapi jangan dipatok 7,5% sebesar itu ya, karena yang namanya mudorobah itu tergantung dari kinerja performance dari proyek yang dikerjakan. Ya. Tapi kalau kita anggap ekuivalensinya sebesar 7,5% untuk 6 bulan. Jadi setahunnya itu kira-kira 15% ya. 15 dong. Nah ini ya. Bakal lihat sendiri deh proyek ini itu mungkin bakal bisa lebih lagi ke kalau kita proratakan sebesar setahun ya. Insya Allah besar itu. Insya Allah bakal lebih di bawah 15%. Kasar gitu. Kalau di bawah itu nggak bakal di listing di Syafiq. Mantap. Masya Allah, tabarakallah. Siap, kejawab ya. Apalagi nanti ada yang mau masuk salah satu apa ya? Bisa dibilang penerbit ya? Bukan nih. Apa yang lu bilang waktu itu bocorannya dari dari ini pengusaha yang memang bisa dibilang suka bikin event yang isinya clothing store atau clothing brand banyak rupa dikumpulin jadi satu. Aduh, itu kita tungguin banget tuh. Nilainya gede banget tuh biasanya tuh, Masya Allah. Oke yuk, kita lanjut lagi. Nah ini, ada yang bertanya lagi dari Subli Hamid. Oh banyak nih yang nanya nih bro. Nggak apa-apa nih, ini mudah-mudahan cukup nih waktunya nih. Nanti gini nih guys, gue disclaimer dulu di depan. Kalau memang ternyata udah saking banyak pertanyaan dan seru dan mau nggak mau kita harus jawab, karena memang maslahat, terkait giveaway, tadi kan udah gue sounding di awal ya, giveaway akan diadakan di akunnya Syafiq. Jadi pastikan lo follow akunnya Syafiq, SHAFIQ.id. Nanti di situ akan ada giveaway. Nggak apa-apa ya bro ya, nggak keberatan ya bro. Nah, ikutin giveaway nanti postingannya akan ada di feednya Syafiq. Nggak apa-apa ya bro ya. Nah, pantengin pokoknya, jawab aja di kolom komennya Syafiq. Di kolom komen postingannya syafiq.id yang berupa giveaway
Jika memang lo ntar berhasil menjawab, akan mendapatkan hadiah dari Syafiq. Oke, yuk. Nih bro, ada Subli Hamid. Boleh dijelasin bagaimana maksud saham dan sukuknya? Apakah juga bisa ditarik setiap saat atau apa nih? Atau kepotong? Atau ada apa nih? Ya, kepotong nih. Oke, itu dulu deh bro. Iya mungkin. Mungkin nanti gue jawab dari sisi circular crowdfunding, nanti mungkin Bang Mamat bisa tambahin ya. Iya. Jadi kebetulan di SCF sendiri berbeda dengan di bursa ya, terkait dengan tadi bisa ditarik setiap saatnya, apapun diperjualbelikannya itu berbeda dengan di bursa. Jadi kalau di SCF ini itu baru bisa diperdagangkan itu setelah setahun pendanaan. Jadi nanti tuh. Dan itu pun ada jangka waktunya, berbeda dengan di bursa. Di bursa kan kita bisa daily trading ya, jual beli sahamnya ya. Nah itu satu terkait dengan saham. Untuk sukuk sendiri karena jangka waktu maksimal 2 tahun di SCF itu tidak bisa diperdagangkan. Beda dengan di bursa. Di bursa bisa diperdagangkan ya Bang Mamat ya. Nah itu beda di situ tuh. Sini, mungkin Bang Mamat bisa tambahkan sedikit mungkin dari kacamata yang berbeda. Ya, untuk dari instrumen investasi, sukuk dan saham itu bedanya tadi. Kalau sukuk itu termasuk ke dalam pemberian modal untuk dikelola dengan jangka waktu tertentu gitu ya, dengan kemudian hasil. Jadi kita harus nunggu jangka waktunya habis. Itu kalau untuk sukuk. Nah, sementara kalau saham, karena dia penyertaan modal, sebenarnya nggak ada jangka waktunya. Cuma kalau di tapi karena di equity crowdfunding ya, securities crowdfunding, jadi untuk usaha baru ada minimalnya setahun gitu ya. Tapi kalau misalkan beli saham di bursa, sebenarnya bisa langsung diperdagangkan tadi dibilang Bang Kevin. Nah itu kita harus paham nih, jangan sampai nanti kita belinya sukuk, terus habis itu habis beli sebulan kemudian minta dibalikin, itu nggak bisa. Gimana Bang? Delay tadi suaranya hilang dan kecil. Tadi ada yang komen juga katanya suara Bang Mamat kecil katanya. Gimana? Oh gitu, ya. Jadi Ulang jangan dikit sampai aja. kita belinya sukuk, terus habis itu kita mengharapkan duitnya dibalikin sebelum jangka waktunya habis. Jadi kalau sukuk ya benar-benar harus ngikutin jangka waktu. Sementara kalau saham, ya kalau misalkan ikutnya di securities crowdfunding, harus ngikutin ketentuan dari securities crowdfundingnya. Itu sih yang harus diperhatikan. Oke. Nice. Ya, ini banyak banget nih. Gimana nih, Mat, Vin, ini kita jawab-jawabinnya gimana nih? Banyak banget, Masya Allah, antusiasnya. Seru banget soalnya begini Bang, bahasannya. Iya, makanya asli. Ini boleh deh nih, Hafiz. Hafiz, untuk ke depannya, ada beberapa perusahaan yang masih dalam proses verifikasi. Oh, untuk ke depannya, apakah memang ternyata ada perusahaan yang masih dalam proses verifikasi karena masih pengumpulan modal misalnya? Apa seperti apa? Kevin, boleh? Oh, maksudnya ini yang bakal listing ya? Iya, dia Itu listing. maksudnya. Iya, listing kan harus verified tuh. Ya kan? Ya. Maksudnya kalau memang ternyata itu adalah yang masih dalam proses, gimana tuh? Oke, jadi memang kita sih target Syafiq sebenarnya tiap pekan tuh bakal ada perusahaan baru yang listing. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah pekan depan bakal ada yang listing lagi nih untuk menemani Banyak PT banget. GMM ini. Wih, iya serius loh. Insya Allah. Masya Allah, siap. Ditunggu aja deh pokoknya ya. Memang Stay tune kalau aja. security, memang kalau lo mau aman, securities crowdfunding memang yang satu yang udah lama di bidang perbankan. Ini gue bocorin aja nih. Ini tipis-tipis hasil obrolan gue yang dapat insightful banget ketika gue ngobrol sama Kevin nih. Itu di podcast gue, podcast kasih solusi. Itu lu tinggal tunggu di tayangannya deh guys. Masya Allah, Bang Mamat, kayaknya lu juga harus hadir di podcast gue nih. Ayo nggak, Mat? Lo kayaknya harus hadir nih. Boleh nggak kita kontek-kontekan habis ini ya? Kita kontek-kontekan deh mengenai keuangan ya. Insya Allah. Asli, iya. Boleh. Gue kemarin, gue ngobrol sama Kevin, itu ajib guys. Lu ntar lihat ya tayangan ini. Insya Allah mungkin pekan depan. Nggak nyampe malah, di posting. Oke ya, nah itu tuh kayak tadi tuh yang dibilang tuh. Kalau lu pengen jelas, memang yang background-nya juga yang harus dari perbankan. Kayak Kevin ini kan lama tuh. Yang di perbankan, manajerial lagi, luar biasa gitu kan. Jadi dari relasi pun juga banyak, perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang sekiranya bisa lu ikutan tanam di situ. Oke, lanjut. Dari ini, Henbo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kriteria syariah perusahaan yang bisa masuk listing Syafiq apa aja ya? Oke, jadi memang kita ini syariah itu memang karena memang sudah dasarnya ada MUI ya sebenarnya ya. Itu simpelnya seperti itu. Namun yang membedakan kita juga ya, terutama produk dari saham ya.
Jadi kalau saham sendiri itu, kalau di bursa kan ada namanya DES ya, daftar efek syariah kan ya, Ya. di mana bisa disebut dengan dengan saham syariah jika maksimal hutang ribawinya itu 40% kan. Kalau di DES seperti itu ya bunyinya. Ya. Namun dari Syafiq sendiri, perusahaan yang ingin listing untuk saham syariah di Syafiq itu harus 0%. Jadi zero tolerance terhadap pinjaman ribawi kalau kita. Jadi Rp1 pun nggak boleh masuk ke dalam itu. Ya harapannya apa ya? Harapannya juga pasti para pemodal nyaman juga kan ya untuk bisa berinvestasi. Kan kadang-kadang juga ada kan ya orang sebenarnya dia minat sekali untuk investasi, namun karena utang ribawi dengan pemahaman mereka yang bahwa Rp1 pun riba gitu kan ya, itu kita mengakomodir seperti itu. UKM ya, insya Allah bisa kita ajak ke sana kan, bisa kita rapikan. Nanti harapannya waktu IPO, jadi para pemodal bisa betul invest kan yang zero terhadap pinjaman ribawi kan itulah. Mantap. Gue jadi pengen ikutan kalau begini mah. Ya, perusahaannya. Oke lah. Kan enak banget. Tadi kan Bang Muhammad juga ada cerita juga tuh. Dia tetap beliin, ada perusahaan IPO tetap beli, dan juga lihat dari faktor-faktor yang lainnya ketika memang proyeksinya bakal jalan apa segala macam. Ajib. Jadi Gajah Mada gimana IPO? Hah? Amin. Amin. Oke, ini deh boleh deh. Ini calon investor kayaknya nih, tapi masih awam nih sepertinya. Mana tadi? Kok nggak muncul? Gue udah klik. Muncul nggak di situ, guys? Belum ya? Muncul. Muncul ya? Oke. Yang mana? Yang Agripra itu udah muncul, betul? Sudah. Oke. Agripra nanya, Afwan, Anda orang awam, soal investasi boleh dijelaskan lagi nggak? Peran kita sebagai investor, diam saja atau gimana? Nah, ini cocok banget nih. Ini sepertinya mau naruh duit 1 miliar nih di Gajah Mada nih. Makanya coba kita lihat. Amin ya Allah. Kayaknya niat banget nih calon investor. Mungkin Iya, gimana? Oke, Bang Muhammad dulu yang jawab. Bang Muhammad gimana, Bang Muhammad? Oke. Ya, sebagai investor gitu ya, kita kan diperintahkan untuk ikro ya, untuk baca gitu kan. Nah itu harus diterapkan juga dalam kehidupan kita sebagai investor gitu. Sebagai investor kita juga harus banyak baca, harus banyak belajar, harus banyak mengetahui nih apa yang kita beli. Kalau kita nggak tahu apa yang kita beli, ini saya pernah dengar dari orang IDX yang membawahi saham-saham syariah gitu kan. Beliau bilang, kalau kalian investasi, tapi kalian nggak tahu apa yang kalian belinya saham yang sudah listing di bursa, meskipun sahamnya itu masuk ke dalam bursa indeks saham syariah, tapi kalau kalian nggak tahu apa yang kalian beli, itu sama aja judi gitu. Dibilang gitu sama beliau gitu kan. Jadi daripada jatuhnya judi, mending kalian sebelum beli sesuatu, kalian pelajari dulu, cari tahu dulu apa usahanya, terus kemudian bagaimana peta persaingan bisnisnya, terus usahanya itu seperti apa historically. Paling nggak kalian tahu dulu itu. Nah kalau sudah tahu, baru beli gitu. Beli apa yang kita tahu. Kalau kita beli yang kita nggak tahu, jatuhnya judi. Kata beliau gitu. Meskipun sahamnya saham syariah, kalau kita nggak tahu apa yang kita beli, jatuhnya judi menurut beliau. Jadi kita sebagai investor, ya mau nggak mau harus mempelajari apa yang mau kita beli dan apa yang kita beli gitu. Kita harus tetap update terus. Jadi sebagai investor kita nggak yang diem aja pasif itu enggak. Gitu. Tetap harus mengelola apa yang kita miliki. Begitu. Nice. Masya Allah nih, mampir podcast loh abis ini mah. Iya. Oke, lengkap lagi nih. Mana nih? Apa aku memberi ini Pak Yani Muhammad. Muncul nggak? Kok di sini gue nggak muncul ya? Muncul Bang. Kok gue nggak muncul sih? Oke lah, nggak apa, gue bacain dari dalamnya aja. Apakah hal yang dilakukan membeli produk di Syafiq? Maksudnya gimana ya? Gue belum nangkep nih. Maksudnya gimana sih? Mungkin sebagai investor kita harus ngapain dulu nih untuk bisa beli produknya, membeli perusahaan di Syafiq gitu. Apakah harus ceki kredibilitas perusahaan tersebut gitu apa gimana gitu ya? Gitu bukan ya? Jadi mungkin simpelnya kalau kita sebagai investor mungkin gue coba jawab sedikit ya. Nanti paling mudah lihat FAQ-nya saja tuh di syafiq.id, langsung ke FAQ-nya sebagai pemodal. Nanti ada step by step tuh apa yang nanti bisa kita lakukan tuh. Misal kalau mau daftar, caranya gimana daftarnya ketahuan langsung tuh. Terus berapa nanti biaya-biayanya apapun itu nanti ada tuh di situ tuh.
Terus nanti bakal kasih juga apa sih produk Syafiq, saham tuh nanti seperti apa sih penjelasannya, akadnya seperti apa tuh ada semua di FAQ Syafiq ya. Itu sangat detail tuh. Ya. Gitu tuh. Oke. Mantap, Lengkap mantap. banget Bang, ini saya lagi baca juga soalnya. Iya, dari tadi gue juga ngelirik nih. shafiq.id, syafiq.id, ajib, Masya Allah. Oke, satu lagi habis itu kita cek ya waktu apakah memang masih ada, kalau enggak nanti kita coba lanjutin lagi. Ada lagi nggak? Kayaknya udah habis ya? Belum ya? Oh, enggak nih, masih panjang lagi nih. Rizky. Muncul nggak Rizky? Oke ya. Rizky Zakia. Belum ya? Belum. Tahu nih, kayaknya ini mungkin error apa gimana? Tadi gue juga hilang. Rizky, udah gue baca deh ya. Rizky Zakia. Untuk perusahaan yang memulai usahanya dengan pihak zaman ribawi, apakah bisa join Syafiq, Bang? Oke. Untuk perusahaan yang memulai usahanya dengan pihak zaman ribawi. Pinjaman mungkin ya. Pinjaman kali ya, maksudnya ya. Iya. Oh, iya. Oke. Coba gue telah deh. Emang Bang Muhammad bagus juga nih selaku pakar copywriter gini. Selain keuangan. Gue aja sampai nggak ngeh. Untuk perusahaan yang memulai usahanya dengan pihak pinjaman ribawi. Oke, contoh misalnya, gue punya usaha jalan 5 tahun misalnya. Tapi ternyata 5 tahun ini adalah masih berkutat pada pihak ribawi. Pinjaman-pinjaman, ya mungkin nggak tahu lah, pakai pinjol kayaknya buka usahanya tuh. Mungkin. Nah, terus apakah bisa join di Syafiq nih? Soalnya kan pasti kan takutnya ke audit kan? Gimana tuh? Jadi kalau di Syafiq sendiri terkait hal tersebut sebenarnya bisa, tapi bukan di saham ya. Hanya di sukuk bisa. Karena kalau di saham itu kan pemilikan modalnya kan masuk ke dalam ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi pemodal itu ibaratnya memiliki pinjaman ribawi tersebut juga kan kalau di saham ya. Nah, kalau di sukuk berbeda. Kita bersyirkah itu di suatu proyeknya saja, bukan di perusahaan. Jadi ibaratnya kita equal nih, si yang butuh dana, investor. Jadi ini kan satu-satunya yang berbeda kan, kita nggak masuk ke dalam si perusahaan tersebut kan ya. Jadi itu diperbolehkan kalau untuk di sukuk. Tapi kalau di saham tidak, harapannya kalau itu memang tadi ya, kalau kita dari asatis kita kan ya mau tidak mau memang ikhtiar untuk bisa menyelesaikan pinjaman riba tersebut dulu ya, gitu ya sebenarnya. Oke, betul. Oke, ini terakhir tuh, pas banget tuh, Fahri, FP. Cara daftar Syafiq gimana Bang? Bareng saya langsung saya juga lagi mau daftar nih. Apa? Siapa temannya Bang Saya Mamat? juga lagi mau daftar nih, bareng saya. Bareng sama. Saya juga mau daftar kalau gitu sekarang juga nih, Gajah Mada 2M. Langsung gue tutup aja Pak 2M ya. Hah, gimana? Masya Allah. Oke. Gimana, Vin? Simpelnya kita langsung buka aja website syafiq.id ya. Kebetulan untuk saat ini kita memang masih web based ya. Karena belum pakai aplikasi ya, apps ya. Harapan nanti dalam 3 sampai 6 bulan ini baru kita aplikasi ya. Kenapa sih ada proses seperti dulu? Karena kita pengen tahu nih, pengen minta feedback dari rekan-rekan semua nih terkait dengan yang ada sekarang. Nanti harapannya saat kita udah membuat apps itu sudah bisa mengakomodir lah masukan-masukan dari rekan-rekan juga ya. Dan alasan lainnya juga adalah kita berharap kan banyak nih karena investor retail ya. Kadang-kadang agak ribet kan kalau misalnya pakai apps lagi kan. Nah, kita pengen coba biar memudahkan dulu untuk awal nih pakai langsung website aja. Tinggal buka browser, klik syafiq.id tinggal langsung di itu kan ya. Simpel ya. Itu harapannya seperti itu. Untuk kemudahan. Mantap. Siap kalau gitu. Bang Mamat, terakhir nih Mat. Yuk. Istilahnya lanjutin juga nanti sama Kevin, kira-kira apa nih buat teman-teman semua, ada pesan-pesan yang pengen mau berinvestasi gitu kan dan lain sebagainya, langkah-langkahnya apa aja sih? Nah, gantian ya dari Bang Mamat dulu deh. Kalau untuk langkah-langkahnya, yang pertama pasti pahami dulu instrumen investasi yang mau dibeli itu apa, terus ketahui resikonya. Jadi resiko itu harus lebih dulu dibanding keuntungannya. Baru setelah paham resikonya, kita pakai uang yang memang alokasinya buat investasi. Jadi kalau misalkan mau untuk yang seperti penyertaan modal, jangan pakai uang yang akan dipakai dalam waktu 5 tahun lah minimal. Seperti itu. Terus kemudian pahami juga bahwasannya
dalam investasi, keuntungan itu nggak ada yang dijamin, nggak ada keuntungan tinggi, dan nggak ada yang dalam waktu cepat. Jadi kalau ditawarin untung tinggi, pasti dalam waktu cepat, singkat, hati-hati. Itu aja sih. Ya. Oke. Masya Allah. Padet, jelas. Oke, Vin, gimana Vin? Ada mungkin nasihat? Kalau gue, Mas Yolo sepakat sih dengan Bang Mamat ya tadi ya, saran terakhirnya kalau gue nambahin terkait dengan yang penting apapun itu pilihlah yang syariah sih ya. Ya. Dan yang betul-betul syariah dalam arti kenapa harapannya apa sih ya kita ingin bisa mendapatkan return ya apa sih biar berkah kan ya harapannya ya kita dapat yang sesuai dengan syariah kan harapannya keberkahan dengan keberkahan itu insya Allah bakal gulung terus kan untuk kebaikan kita kan buat kita maupun keluarga kita kan ya harapannya seperti itu kan ya ujung-ujungnya apa sih ekonomi umat kita bisa makin maju lah ya. Ini. Ya oleh karena itu gue sepakat dengan baju lo Dan pokoknya mulailah kita investasi berjamaah lah ya. Iya betul. Gue Betul, nunjukin nih anak gue dari tadi lagi nempel mulu nih. Bentar dong Mas, nih tuh investasi berjamaah. Nih kan, najib, Masya Allah. Type. Oke lah kalau gitu ini insya Allah akan di save buat teman-teman yang pengen tahu. Nanti kayaknya giveaway waktunya karena memang mepet, udah sejam lebih juga. Nah berarti mungkin di akunnya Syafiq kali Fik ya? Fik ya, Vin ya. Ya, boleh Siap. Nanti diposting dulu syaratnya, ya pokoknya lu tinggal follow dulu aja syafiq.id, nanti tinggal ikutan giveaway-nya, ada hadiah-hadiah menarik di situ. Oke, teman-teman semua. Ya udah paling dari gue gitu aja. Nanti kita akan ketemu lagi di live berikutnya lagi mengenai bagaimana berinvestasi, tips keuangan dan lain sebagainya. Kita tutup aja dengan kafaratul majelis kali ya, Bro. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, Bro Liar, Bang Mamat, makasih banyak. Makasih banyak ya. Izin.